Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zuralaina Zain dengan NIM 375. Saya ingin memberikan materi, yaitu dengan tema Hubungan Sistem Pemasyarakatan dengan Tujuan Pemidanaan menurut KUHP Nasional. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang sering disingkat KUHP. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga dirancang untuk mencapai berbagai tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hubungan antara keduanya sangat erat, di mana sistem pemasyarakatan berperan sebagai alat praktis untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, seperti pencegahan kejahatan, pembalasan atas pelanggaran hukum, dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Dalam konteks ini, KUHP menekankan bahwa pemidanaan bukan sekadar hukuman, melainkan proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan keadilan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut secara efektif dengan melibatkan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat. Tanpa hubungan yang harmonis antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, maka penegakan hukum pidana akan kehilangan maknanya yang lebih dalam. Selanjutnya, salah satu tujuan utama pemidanaan menurut KUHP adalah pencegahan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku itu sendiri maupun oleh masyarakat umum. Sistem pemasyarakatan berperan penting dalam hal ini, dengan menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku pelaku melalui program-program rehabilitasi yang komprehensif, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Narapidana diajarkan untuk menghindari pola hidup yang dapat mengarah pada kejahatan kembali, sehingga mereka dapat terintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa resiko tinggi untuk mengulangi kesalahan. KUHP menekankan bahwa pencegahan ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga umum, di mana keberadaan sistem pemasyarakatan yang ketat dapat memberikan efek jera kepada calon pelaku kejahatan. Dengan demikian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pencegahan ini sangat saling mendukung. Karena tanpa fasilitas yang memadai di dalam penjara, tujuan tersebut sulit dicapai. Para ahli hukum sering menekankan bahwa efektivitas pencegahan tergantung pada bagaimana sistem pemasyarakatan dikelola, termasuk pengawasan yang ketat dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari narapidana. Selanjutnya, tujuan pemidanaan yang lain menurut KUHP adalah pembalasan, yang berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan mendukung tujuan ini dengan menyediakan berbagai jenis hukuman penjara yang bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatan, mulai dari penahanan singkat hingga seumur hidup. Dalam praktiknya, sistem ini memastikan bahwa pelaku kejahatan merasa konsekuensi dari perbuatannya melalui isolasi dari masyarakat yang diatur secara ketat oleh KUHP untuk menghindari kesewenang-wenangan. Hubungan antara keduanya terlihat jelas dalam proses eksekusi hukuman, di mana sistem pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan putusan hakim dengan integritas penuh. Selain itu, pembalasan ini juga mencakup aspek edukasi bagi pelaku agar mereka memahami dampak perbuatannya yang sering diintegrasikan dalam program-program di dalamnya. Dengan cara ini, sistem pemasyarakatan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh KUHP. Selain itu, rehabilitasi merupakan tujuan pemidanaan yang sangat penting menurut KUHP, yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi pelaku agar dapat hidup normal kembali di masyarakat.
Sistem pemasyarakatan memainkan peran sentral dalam hal ini dengan menyediakan fasilitas seperti bimbingan psikologis, pendidikan formal, dan pelatihan kerja yang dirancang khusus untuk membantu narapidana mengatasi masalah-masalah yang mendorong mereka melakukan kejahatan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan rehabilitasi ini sangat erat, karena tanpa lingkungan yang kondusif dalam penjara, proses perbaikan tersebut tidak akan berjalan efektif. KUHP menekankan bahwa rehabilitasi bukanlah opsional, melainkan bagian integral dari pemidanaan, sehingga sistem pemasyarakatan harus dilengkapi dengan tenaga profesional seperti psikolog dan pendidik. Dalam praktiknya, banyak narapidana yang berhasil berubah berkat program-program ini, yang kemudian dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam sistem pemasyarakatan untuk mendukung rehabilitasi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi tingkat kejahatan yang berulang. Tak kalah pentingnya, tujuan pemidanaan menurut KUHP juga mencakup integritas sosial yang bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Sistem pemasyarakatan mendukung tujuan ini melalui program pembebasan bersyarat dan pemantauan pasca penjara, yang memungkinkan narapidana untuk beradaptasi secara bertahap. Hubungan antara keduanya terlihat dalam upaya untuk membangun jaringan dukungan sosial bagi mantan narapidana, seperti bantuan pekerjaan dan konseling keluarga, yang diatur oleh KUHP untuk meminimalkan risiko kambuhnya kejahatan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berhenti pada masa penahanan, tetapi melanjutkan perannya hingga pelaku benar-benar terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa KUHP memandang pemidanaan sebagai proses holistik, bukan sekadar isolasi. Para praktisi di lapangan sering menekankan pentingnya kolaborasi antara sistem pemasyarakatan dengan lembaga sosial lainnya untuk mencapai integrasi yang sukses. Namun demikian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP tidak selalu berjalan mulus, karena ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, di mana banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia kekurangan fasilitas dan tenaga ahli untuk menjalankan program rehabilitasi secara optimal. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pencegahan dan rehabilitasi yang diharapkan oleh KUHP, sehingga pelaku kejahatan seringkali keluar dari penjara tanpa perubahan signifikan. Selain itu, masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas penjara juga menjadi kendala yang membuat sistem pemasyarakatan sulit untuk memberikan perhatian individual kepada setiap narapidana. KUHP sendiri menuntut agar pemidanaan dilakukan secara manusiawi, tetapi dalam praktiknya, kondisi ini sering bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi untuk memperkuat hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, seperti meningkatkan anggaran dan melatih petugas. Tanpa langkah-langkah ini, efektivitas KUHP dalam menekankan keadilan akan terus terancam. Selanjutnya, sistem pemasyarakatan memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketika sistem ini berhasil dalam merehabilitasi narapidana, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui penurunan angka kejahatan dan peningkatan keamanan. Sebaliknya, jika sistem pemasyarakatan gagal, maka tujuan pencegahan dan pembalasan akan terhambat dan dapat menyebabkan stigma sosial terhadap mantan narapidana. KUHP menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek sosial ini, sehingga sistem pemasyarakatan harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif seperti disintegrasi keluarga. Dalam praktiknya, program kunjungan keluarga dan pendidikan di penjara membantu menjaga ikatan sosial yang mendukung tujuan integrasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan tidak hanya etis, tapi juga sosial, yang memerlukan pendekatan holistik dari pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Melalui kebijakan seperti peningkatan anggaran untuk fasilitas penjara dan pelatihan petugas, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem pemasyarakatan mampu mendukung tujuan rehabilitasi dan pencegahan. KUHP menuntut agar pemidanaan dilakukan secara efektif, sehingga pemerintah harus berkomitmen untuk reformasi, termasuk pengurangan overcrowding dan peningkatan program pendidikan. Tanpa intervensi, hubungan ini antara keduanya akan lemah, yang dapat berdampak pada keamanan nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses ini, seperti melalui kampanye kesadaran tentang pentingnya rehabilitasi, dan dengan cara ini, sistem pemasyarakatan dapat lebih baik mencapai tujuan KUHP. Masyarakat sipil juga berkontribusi signifikan terhadap hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Organisasi non-pemerintah seringkali menyediakan program tambahan seperti bimbingan pasca penjara yang membantu narapidana terintegrasi kembali. Hal ini mendukung tujuan integrasi sosial yang diatur dalam KUHP, karena sistem pemasyarakatan saja tidak cukup tanpa dukungan eksternal. Dalam praktiknya, kolaborasi ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan yang berulang, menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya melibatkan banyak pihak. KUHP mendorong partisipasi masyarakat untuk memastikan pemidanaan yang manusiawi dan efektif. Oleh karena itu, masyarakat sipil harus terus didorong untuk terlibat, baik melalui donasi maupun advokasi kebijakan. Etika merupakan aspek penting dalam hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Misalnya, penggunaan kekerasan atau diskriminasi di penjara dapat bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung KUHP, sehingga menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi. Sistem pemasyarakatan harus memastikan bahwa semua narapidana diperlakukan secara adil, tanpa memandang latar belakang, untuk mendukung tujuan pembalasan yang proporsional. Dalam hal ini, KUHP menekankan perlunya pengawasan independen untuk mencegah pelanggaran. Jika tantangan ini tidak diatasi, maka hubungan antara keduanya akan rusak, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, etika harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan. Evaluasi berkala terhadap sistem pemasyarakatan diperlukan untuk memastikan hubungannya dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP tetap relevan. Melalui audit dan penelitian, pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan seperti kurangnya program rehabilitasi yang kemudian direformasi. KUHP mendorong pendekatan ini untuk memastikan efektivitas pemidanaan, sehingga sistem pemasyarakatan dapat lebih baik mendukung tujuan seperti integrasi sosial. Reformasi ini sering melibatkan perubahan regulasi dan investasi infrastruktur yang telah terbukti meningkatkan hasil pemidanaan. Oleh karena itu, evaluasi bukan hanya prosedural, tetapi juga strategis untuk memperkuat hubungan antara keduanya. Pendidikan memainkan peran vital dalam hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Program pendidikan di penjara membantu narapidana memperoleh keterampilan yang baru, yang mendukung tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan yang berulang. KUHP menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari pemidanaan, sehingga sistem pemasyarakatan harus menyediakan akses yang luas. Dalam praktiknya, narapidana yang mengikuti pendidikan seringkali lebih berhasil terintegrasi, menunjukkan bahwa hubungan ini saling menguatkan. Tanpa pendidikan, sistem pemasyarakatan akan gagal mencapai tujuan holistik KUHP. Dari segi ekonomi, sistem pemasyarakatan yang efektif dapat berkontribusi terhadap tujuan pemidanaan menurut KUHP dengan mengurangi biaya sosial dari kejahatan yang mencakup kerugian finansial akibat hilangnya produktivitas, biaya perawatan korban, dan pengeluaran untuk penegakan hukum. Misalnya, program pekerja di penjara menghasilkan produk yang dapat dijual, seperti kerajinan tangan atau hasil pertanian.
yang tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk mengurangi beban anggaran negara untuk pemeliharaan narapidana. Hal ini mendukung tujuan rehabilitasi karena narapidana belajar keterampilan kerja yang dapat digunakan setelah bebas, sehingga mereka dapat mencari pekerjaan secara mandiri dan menghindari kembalinya ke pola kejahatan yang seringkali didorong oleh kemiskinan. KUHP menekankan bahwa pemidanaan harus mencakup aspek perbaikan ekonomi pelaku, sehingga program ini membantu mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif, yang pada gilirannya mengurangi biaya jangka panjang seperti pengangguran dan kriminalitas yang berulang. Dalam praktiknya, banyak penjara di Indonesia telah menerapkan program kerja ini, seperti pembuatan furnitur atau pengelolaan makanan, yang telah terbukti menurunkan tingkat kejahatan berulang hingga 20-30%, menurut studi dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pendapatan dari produk ini dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas penjara, seperti pendidikan dan kesehatan, yang memperkuat tujuan untuk pencegahan kejahatan yang berulang. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa program ini tidak mengeksploitasi narapidana sesuai dengan prinsip keadilan KUHP dan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan pasar kerja luar. Dengan demikian, aspek ekonomi ini menjadikan sistem pemasyarakatan sebagai investasi jangka panjang bagi negara, karena setiap rupiah yang diinvestasikan dalam rehabilitasi dapat menghemat biaya sosial yang jauh lebih besar di masa depan. Para ekonom hukum sering menekankan bahwa efektivitas ini tergantung pada kolaborasi dengan sektor swasta untuk penjualan produk, yang dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan mendukung ekonomi lokal. Oleh karena itu, KUHP mendorong pengembangan program kerja ini sebagai bagian integral dari pemidanaan, yang tidak hanya mendidik tetapi juga memberdayakan narapidana secara finansial. Tanpa pendekatan ini, sistem pemasyarakatan akan tetap menjadi beban ekonomi bagi negara, tanpa memberikan manfaat rehabilitasi yang diharapkan. Keluarga memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, karena mereka dapat memberikan dukungan emosional dan sosial kepada narapidana selama masa penahanan. KUHP mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga keluarganya, sehingga sistem pemasyarakatan sering melibatkan program kunjungan keluarga untuk menjaga ikatan mereka. Hal ini mendukung tujuan rehabilitasi, yang dimana keluarga dapat membantu narapidana untuk mengembangkan motivasi untuk berubah dan menghindari kejahatan yang berulang. Dalam praktiknya, banyak narapidana yang berhasil terintegrasi kembali berkat dukungan dari keluarga yang konsisten, yang menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan melibatkan elemen sosial yang lebih luas. KUHP menekankan pentingnya melindungi hak keluarga, seperti melalui regulasi kunjungan yang teratur untuk memastikan proses pemidanaan berjalan manusiawi. Tanpa peran keluarga, sistem pemasyarakatan mungkin akan gagal mencapai tujuan pencegahan dan integrasi sosial yang diharapkan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif. Secara keseluruhan, hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional merupakan fondasi penting bagi penegakan hukum di Indonesia, yang melibatkan berbagai aspek seperti rehabilitasi, pencegahan, dan integrasi sosial. Sistem pemasyarakatan berperan sebagai alat praktis untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan inovasi teknologi. KUHP menekankan bahwa pemidanaan harus manusiawi dan efektif, sehingga reformasi terus diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, hubungan ini telah menunjukkan hasil positif melalui program-program yang berhasil mengubah hidup narapidana. Namun,
tantangan global dan lokal memerlukan komitmen bersama untuk memperkuatnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan ini akan membantu dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan harus terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa KUHP dapat diimplementasikan secara optimal di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.